Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, puji Tuhan. Saudara, tadi siang kita sudah melakukan ibadah merayakan kenaikan Tuhan
mengerti Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami, bahwa Engkau pertolongan buat kami Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau diperbaharui dari hari ke hari melalui mulut hamba-Mu Tuhan, memberi kekuatan kepada setiap kami yang mendengar. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Saudara, kita ada di Rally Doa 10 malam, hari yang pertama. Tadi pagi kita sudah sama-sama belajar tentang makna kenaikan Kristus. Ada dua hal besar dari makna kenaikan Kristus. Ada dua hal besar tentang janji. Satu, janji tentang kuasa Roh Kudus, itu bicara tentang penyertaan kuasa. Dan yang kedua, janji tentang kedatangannya yang kedua kali dengan cara yang sama, itu bicara tentang yang menang dapat upah orang menang. Nah saudara, hari ini, malam ini saya akan mengajak kita sama-sama belajar tentang janji yang pertama, tentang kuasa Roh Kudus bagi setiap saudara dan saya. Mari kita buka dalam firman Tuhan di Mazmur 104 ayat yang ke-30. Saudara boleh buka Alkitab saudara, sementara juga ini nanti ditayangkan, tapi saudara juga boleh melihat Alkitab saudara bersama dengan keluarga. Baik, Mazmur 104 ayat 30 berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Saya ulangi lagi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ayat ini bicara tentang karya roh. Karya roh Allah. Alkitab bilang rohmu, mu-nya huruf besar. Karya roh Allah. Apa yang dikerjakan oleh roh Allah? Alkitab menulis dalam Mazmur 104 ini tentang kebesaran Tuhan melalui alam yang ada, alam yang kita saksikan. Alkitab tulis roh Allah itu menciptakan. Dan roh Allah itu bukan hanya menciptakan, membaharui. Ketika roh Allah dikirim, alam tercipta. Ketika roh Allah dikirim, bumi dibaharui. Saudara tahu waktu Allah menciptakan langit bumi ini, saudara, langit bumi ini begitu luar biasa. Tapi kejatuhan Lucifer ke muka bumi ini membuat langit perlu direstorasi, dibaharui. Dan roh Allah yang mengerjakan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, Roh Kudus itu punya daya cipta dan punya kekuatan untuk memulihkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang power, tentang kuasa. Nah, salah satu kuasa dari Roh Kudus dalam kita adalah kuasa untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Ada perubahan karakter, ada perubahan potensi, bukannya sekedar potensi kedagingan, ada potensi ilahi dalam hidup kita, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, Roh Allah itu mencipta, Dia mencipta karakter-karakter baru dalam hidup kita. Dia bisa menciptakan perkataan-perkataan yang dulunya kita sering katakan, perkataan-perkataan tidak baik, mengucapkan hal-hal yang buruk. Tapi kalau Roh Kudus sudah biarkan bekerja dalam hidup saudara, Dia akan mencipta kata-kata baru yang keluar dari mulut kita. Dia akan mencipta setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi kata-kata yang membangun. Dia punya daya cipta, saudara. Makanya Paulus bilang, aku bukan lagi aku. Yang hidup dalam aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dia dicipta ulang. Dia reborn. Dia lahir baru, saudaraku yang terkasih. Yang bisa mengerjakan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam kita dan yang kita undang ada dalam kita. Lihat, alam saja Dia cipta. Alam yang begitu sulit untuk kita pikirkan. Alam yang luar biasa. Saudara tahu dalamnya laut. Saudara tahu dalamnya laut Atlantik, terdalam di dunia, berpuluh kilometer ke dalam. Tidak bisa, saudaraku, kita pahami dengan akal kita. Bagaimana gunung-gunung bisa tercipta, bagaimana awan, langit, bagaimana jutaan jenis binatang tercipta di muka bumi ini. Saudara, itu tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tapi dengar baik, Roh Kudus mengerjakannya. Roh Kudus punya daya cipta yang
di luar penjangkauan kita, di luar jangkauan otak kita. Saudara mungkin sudah berpikir, wah kayaknya saya udah sulit berubah, kayaknya gak ada lagi hal yang baik dalam hidup saya. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Dia akan menciptakan sebuah kehidupan yang kau tidak sanggup jangkau dengan pikiranmu. Roh Kudus sanggup melakukan itu, saudaraku. Bagaimana mungkin Petrus yang tadinya penakut jadi pemberani? Bagaimana mungkin Paulus yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan jadi membela pekerjaan Tuhan? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sudah ada sebuah kehidupan baru yang tercipta. Dan semua data menuliskan mereka semua diubah oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita bukan hanya sekedar menikmati rally doa 10 malam, bukan sekedar berbahasa roh, walaupun itu sesuatu yang baik, bagus berbahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Tapi kita mulai belajar untuk mengerti dan membuka diri bagi kuasanya yang lebih dahsyat atas kita. Kuasanya yang punya kekuatan mencipta sesuatu yang baru dalam kita. Menciptakan mulut kita jadi baru dengan perkataan-perkataan baru. Menciptakan hati kita menjadi hati yang baru, yang terpancar kehidupan yang baru dalam hati kita. Saudaraku, telinga kita menjadi telinga yang baru, yang rindu mendengar hal-hal yang benar, yang baik dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, selain Roh Kudus punya daya cipta, dia punya kekuatan untuk memulihkan. Saudara, mari kita hidup dalam pemulihan. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam pemulihan, saudara dan saya harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 Alkitab menulis, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saya ulang, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tahu Roma 5 ayat 5 ini bicara tentang apa? Tentang pengharapan untuk sebuah pemulihan. Boleh Rifka tolong buka Alkitab kita. Saudara, saya mau buktikan bahwa ayat ini tertuju kepada sebuah pemulihan dari kehidupan kita. Mari kita lihat ayat sebelumnya yang mendahului ayat ini. Kalau saudara lihat Roma 5 ayat 3 dan 4, saudara akan mengerti betapa kita punya jaminan untuk mengalami pemulihan. Ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan pernah berkata kesengsaraan menghancurkan engkau. Kesengsaraan sedang memurnikan engkau dan aku. Sudah tahu penderitaan, seringkali penderitaan itu alat yang tepat dan efektif untuk memurnikan kita. Kesenangan terkadang membuat kita lupa diri. Kesenangan terkadang membuat kita jadi tidak mengerti bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus bergantung kepada Tuhan. Penderitaan terkadang baik bagi kita. Kesengsaraan baik buat kita. Kalau memang Tuhan izinkan, jangan cari-cari sengsara, saudara. Kalau Tuhan izinkan itu, tapi dengar, selalu apa yang Tuhan izinkan, Tuhan punya agenda luar biasa di baliknya. Nah, kalau kita mengerti kuasa Roh Kudus, jangan takut saudara ketika saudara dan saya ada dalam kesengsaraan. Jangan takut ketika saudara ada dalam penderitaan. Tahukah saudara, ketika kesengsaraan diizinkan Tuhan ada dalam kita, penderitaan diizinkan Tuhan ada dalam kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya agenda untuk memurnikan kita, untuk memulihkan kita. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasihnya dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus. Kasihnya sempurna, dan yang mencurahkan di dalam hati kita itu juga sempurna. Kasih Allah itu sempurna, dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bukan oleh Bapak kita, bukan oleh pendeta kita, bukan oleh orang-orang yang kita idolakan. Roh Kudus yang menaruh kasih itu, dan kasih itu mau bicara jelas sama kita. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Coba kita lihat lagi ayat yang, kalau tadi ayat mendahuluinya Roma 5 ayat 3 dan 4, sekarang ayat yang setelahnya, setelah ayat 5, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, selalu ada harapan di dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus selain mencipta, dia membaharui. Dia membaharui bumi. Dia membaharui saudara dan saya. Datanglah kepada Roh Kudus.
Minta Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidupmu. Dan dia rindu selalu hadir dalam hidup kita. Terkadang kita yang sering kali menutup hati kita untuk Roh Kudus. Saudara tahukah kapan kita menolak kehadiran Roh Kudus dalam diri kita? Ketika kita mulai mengedepankan kedagingan kita daripada keinginan Roh Kudus. Ketika mulai kita mengedepankan kesenangan daging kita daripada kuasa kebenaran. Terkadang kita lebih suka dengan apa yang kita pikirkan daripada apa yang Allah agendakan bagi kita. Membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja sepenuhnya di dalam kita. Saudaraku yang terkasih, ingat baik. Roh Kudus mencipta sesuatu yang dahsyat. Dan Roh Kudus memulihkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang gak ada dalam hidupmu dan hidupku? Apa yang gak ada? Apa yang kurang? Yang kurang dalam hidupmu dan hidupku? Yang kurang untuk hal baik? Pak Pendeta, dalam hidup saya itu kok banyaknya yang gak baik ya Pak Pendeta ya. Banyaknya itu yang jahat ya Pak Pendeta ya. Saudara, ada berita baik bagi saudara. Suruh datang kepada Roh Kudus. Pribadi yang hebat itu. Dia akan mencipta hal-hal baik dalam hidup saudara. Yang kedua, mungkin saudara dan saya sedang ada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Masa pandemi ini kita semua mengalaminya. Gak usah bahas panjang-panjang. Semua kita punya persoalan, pergumulan dengan masalah ini saudara. Tapi dengar baik. Roh Kudus punya kuasa untuk memulihkan. Kalau pendapatan saudara sekarang berkurang secara materi, kenapa saudara tidak berpikir bahwa saudara dan saya sekarang mendapatkan berkat rohani yang begitu banyak? Saudara diajar untuk mengendalikan diri, saudara diajar untuk menguasai diri, saudara diajar untuk berhemat, saudara diajar untuk meneliti setiap hal-hal yang saudara dan saya harus kaji lebih dalam. Berkaitan dengan mungkin saudara dan saya harus mengekang kesenangan-kesenangan saudara yang menghabiskan banyak biaya itu. Hari-hari ini saudara, kita diizinkan Tuhan untuk menemukan berkat-berkat rohani. Kenapa tidak saudara? Gak apa-apalah. Dalam waktu beberapa lama ini saudaraku, ekonomi agak merosot. Tapi saudara, berkat rohani naik. Amin saudaraku. Ya, kenapa enggak saudara? Berkat rohani kan yang lebih penting. Ya, jangan asal ngomong, jangan ngomong doang. Kalau doa, Tuhan berkatilah hidupku. Oh, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Wah, kalau bicara kita mantap saudara. Terlebih berkat rohani. Nah sekarang berkat rohani sedang Tuhan kasih. Berbahagialah. Pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Terimalah kekuatan daya cipta dari Roh Kudus. Terimalah kekuatan pemulihan dari Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus engkau baik. Kita nyanyikan lagu yang tadi referennya saja. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh luar biasa. Ketika hadirat Tuhan memenuhi kita saudara. Mari saudara ambil posisi untuk saudara berdoa di rumah saudara. Sementara saudara ada di rumah, ambil posisi. Bagaimana saudara nyaman untuk saudara bisa berdoa. Silahkan saudara. Bersama keluarga kita mau berdoa kepada. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bilang Roh Kudus datang dalam hidupku. Roh Kudus. Bilang Roh Kudus, aku rindu ada ciptaan-ciptaan yang terjadi melalui kuasa-Mu dalam hidupku yang baik. Bilang Roh Kudus, aku rindu dengan sengsara penderitaan pergumulan apapun masa pandemi ini. Justru Tuhan memurnikan aku. Roh Kudus, kerjakan kuasa itu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan hadirat-Mu memenuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadir. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Saudara di rumah angkat kedua tanganmu. Oh bilang hadirat-Mu penuhi aku. Roh
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya. Mari semua yang di rumah menyembah Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, semua menyembah Tuhan. Angkat tangan kananmu, kau berdiri, kau berlutut, silakan kau duduk. Saudara, hatimu tertuju kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Sekalipun reli doa ini dilakukan dengan cara berbeda Tuhan, hati kami tetap sama bergairah kepada Tuhan. Hati kami tetap sama meyakini kuasa-Mu nyata atas kami. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus bergerak menciptakan hal-hal yang ilahi dalam kami. Roh Kudus bergerak dengan kuasa-Mu untuk memulihkan setiap kami. Saudara, terima kuasa itu. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Dipenuhi perbendaharaan hidupmu dengan hal-hal baik. Dipenuhi perbendaharaan hidupmu dengan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Dipulihkan hidupmu dari setiap proses. Dipulihkan hidupmu dari setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas engkau. Mungkin itu sakit berat, tapi ingat, ada kuasa Roh Kudus yang akan memulihkan kita. Jangan takut, Roh Kudus kau ajar. Haleluya. Jangan pernah takut, saudara. Roh penghibur, Roh penolong itu ada bersama kita dan selalu bersama kita selama kita masih mau membuka hati bagi karyanya yang ajaib. Dia pribadi, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sudah terima dengan iman kuasa Roh Kudus ini. Daya cipta yang hebat dari Roh Kudus atas hidupmu. Kuasa pemulihan yang akan dinyatakan atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik. Percayakan hidup saudara dan saya kepada kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita nyanyikan haleluya 12 kali. Hallelujah.
Bapak Pembela Sidang B. Samosir akan berdoa syafaat kepada Tuhan, memimpin kita untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Haleluya. Mari masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdiri di hadapan-Mu, berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa pandemi Corona Tuhan, COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh tenaga-tenaga ahli medis, bahkan seluruh jajaran pemerintahan kami, bergandeng tangan bersama-sama Tuhan, untuk mencari solusi memerangi pandemi 19 Tuhan. COVID-19 hanya menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut campur tangan, dan seluruh tenaga medis Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya, seluruh alat-alat medis, terlebih-lebih Tuhan seluruh pasien yang positif COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, Engkau lawat mereka, kesembuhan boleh terjadi, Roh-Mu yang kudus itu boleh menembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan kasih-Mu yang lebih dalam lagi Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, terlebih-lebih di Indonesia Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya, biarlah Tuhan gereja Tuhan tetap gereja yang berpengharapan, gereja yang terus setia melayani Engkau Tuhan dalam keadaan apapun, situasi apapun. Gereja berkomitmen terus melayani Engkau. Ada pengakuan-pengakuan bahwa Engkau Tuhan Yesus layak disembah. Kau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh pengerja-pengerja gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta, terlebih Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, seksjen dan anggota dewan ya Bapa, seluruh pembantu pucuk pimpinan, pendeta daerah dan pendeta resort, dan seluruh gembala sidang, seluruh pendeta-pendeta muda, guru injil situa pembela sidang. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami terus Tuhan untuk setia melayani Engkau ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk terus taat melayani Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau membekali, Engkau memberkati kami dengan penuh kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh umat-Mu gereja Pentakosta yang ada di Indonesia ini, baik dari ekonomi Tuhan, baik dari kesehatan Bapa. Engkau Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk secara khusus gereja Pentakosta Antapani, gembala sidang dan seluruh pengerja Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang. Engkau pakai Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk hamba-Mu ini memimpin, membawa gereja Antapani Tuhan ke arah yang Tuhan mau ya Bapa. Kau memberkati keluarga seluruh anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, kami mau terus bergandeng tangan bersama Engkau. Dan kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat iman semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan boleh terus terjadi. Iman ini dalam pandemi COVID-19 ini, iman kami semakin diteguhkan, iman umat-Mu semakin diteguhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus menjangkau umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan berdoa Tuhan untuk kegiatan rally doa sepanjang 10 malam ini Bapa. Kami mengundang Roh-Mu, kami mengundang kuasa-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Terlebih-lebih Tuhan pelayan-pelayan yang terlibat, terlebih-lebih Tuhan umat-Mu yang mendengarkan di rumah-rumah Tuhan. Seluruh telinga yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan oleh Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan ibadah Pentakosta Minggu tanggal 31. Biarlah Tuhan semakin hadirat-Mu nyata dalam pelayanan kami, semakin hadirat-Mu nyata melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keberadaan umat-Mu dimanapun mereka berada, yang setia melayani mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pemulihan boleh terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja. Mari Bapa, Engkau memberkati lingkungan gereja ini, tetangga kami kiri kanan dan muka belakang. Biarlah Tuhan Engkau membentengi gereja ini Tuhan, sebagai alat untuk kami melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi rangkaian doa syafaat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari saudara, kita angkat dua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Anak, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa kita akan kembali lagi ada dalam ibadah reli doa 10 malam di hari yang kedua besok. Pastikan saudara besok mengikuti acara ibadah ini walaupun lewat media elektronik atau online. Saudara pastikan jam 7 malam besok kita akan bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.